Salam saudara-saudara, kita akan menikmati firman Tuhan tanggal 19 Februari 2023. Perikop diambil dari 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21. Saya akan bacakan kepada saudara-saudara, beginilah firman Tuhan. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa, ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang yang berbicara atas nama Allah. Saudara-saudara, tema kita adalah Yesus Sang Raja yang Maha Mulia. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus Tuhan kita harus bisa bedakan mana yang disebut dengan mitos, legenda, dan mana yang disebut sebagai sebuah berita yang real, berita yang benar-benar terjadi. Sesuatu yang dikatakan mitos, sesuatu yang dikatakan legenda adalah cerita yang cerita itu tidak bisa dibuktikan, atau setidak-tidaknya tidak ada saksi daripada cerita itu. Seperti kisah Danau Toba yang dikatakan misalnya dari ikan mas, itu menjadi cerita dalam tradisi Batak, tetapi tidak ada saksi yang melihat peristiwa itu terjadi. Karena itu ia dimasukkan dalam golongan mitos atau legenda. Tapi berbeda dengan Injil yang menceritakan, yang mengkisahkan tentang inkarnasi, tentang Allah yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Ia mati di kayu salib, lalu dia bangkit dan dia naik ke surga, dan dia menyatakan kemuliaannya. Nah, ada saksi daripada peristiwa itu, ada yang melihat itu, ada yang mendengar pengajaran Yesus itu. Siapakah saksi itu? Adalah para murid, para rasul, yang dalam konteks perikop ini adalah Rasul Petrus itu sendiri. Karena itu, karena Injil memiliki saksi, saksi mata, saksi yang melihat, saksi yang mendengar, saksi yang sejaman dengan Yesus yang bernama Petrus. Karena itu Injil tidak bisa disebutkan sebagai mitos atau legenda. Sekalipun orang-orang sekularisme, orang-orang ateisme sering sekali menuduh bahwa Injil adalah mitos. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dikatakan dalam ayat yang ke-16, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng dan isapan jempol manusia. Saudara, ini harus menjadi perenungan kita. Kalau saya memperhatikan, sering sekali masyarakat kita atau warga kita lebih tertarik kepada cerita dongeng, cerita tentang yang bersifat mistik-mistik daripada kebenaran firman Tuhan. Misalnya contoh, apabila seorang pendeta atau hamba Tuhan memberitakan Injil, maka kita seringkali mengabaikannya, bahkan berkali-kali diberitakan, berkali-kali diajari. Kita tetap berkeras hati untuk melakukannya, dan kita mendengarnya, tetapi kita berat untuk melakukannya. Tetapi ketika kita bermimpi didatangi sesuatu yang mistik, kita tertarik untuk melakukannya. Pernahkah saudara bertanya, kenapa bisa demikian? Kenapa saudara, atau kenapa kita lebih tertarik ketika kita mendapat berita mitos, berita legenda, daripada kebenaran firman itu sendiri? Inilah yang membuktikan bahwa
Kekristenan memang sedang berkembang, tetapi dia tidak mengakar dalam hati dan pikiran kita. Lebih tepatnya saya mengatakan, saudara, kita lebih banyak beragama Kristen, tetapi sesungguhnya kita tidak menjadi Kristen. Kita sering menjadikan kekristenan itu hanya sebatas sebuah pencitraan di depan publik, tetapi secara privat, secara privasi, kita bukan Kristen. Karena itu, telinga kita lebih tertarik kepada hal-hal yang dongeng, kepada yang isapan jempol, yang tidak memiliki saksi, yang tidak memiliki kuasa. Saya mau katakan kepada saudara, apakah mimpi saudara lebih berkuasa daripada nama Yesus? Nah, saya memberikan tantangan, sebuah challenge kepada kita. Apakah ritual-ritual dongeng-dongeng yang ada di sekitar kita lebih berkuasa ketika Anda melipat tangan memanggil nama Yesus? Mari renungan sendiri. Nah, saatnya kita harus mengalami transformasi dari itu. Karena Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang dihasilkan dongeng-dongeng, melalui dongeng batu, melalui dongeng air terjun, melalui dongeng pohon-pohon besar. Tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hadir melalui wahyu yang menjadi manusia, yang dilihat, disaksikan, diceritakan, dan dituliskan ke dalam buku yang disebut sebagai Alkitab. Tapi saudara-saudara, kita harus belajar untuk mempercayai Yesus dengan nalar Alkitab, dengan logika Alkitab, bukan dengan logika dongeng. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus, saat ini, dalam perikop ini, dalam teks ini, Rasul Petrus hadir kepada kita, meyakinkan kita dan meneguhkan kita. Petrus berkata, aku saksinya, aku ikut dan bersama dengan Yesus pada waktu di gunung. Aku mendengar suara dari surga yang berkata, ini anak yang kukasihi. Mereka melihat Yesus penuh dengan kemuliaan. Karena itu dia menuliskan ini agar apa yang dirasakan, wahyu yang diterima Petrus juga bisa dirasakan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, mungkin saat ini generasi kita bukan generasi saksi mata tentang peristiwa Yesus, tapi generasi kita adalah saksi iman kepada dunia ini bahwa Yesus adalah Tuhan. Mungkin itu kelebihan para rasul yang ada kepada kita. Para rasul menjadi saksi mata sekaligus menjadi saksi iman tentang Yesus Kristus. Tetapi kita tidak memiliki kapasitas menjadi saksi mata karena kita tidak bicara dengan Yesus. Tapi para rasul melalui pemberitaannya mewariskan kepada kita satu hal, yaitu saksi iman. Sekalipun mata kita tidak melihat secara langsung waktu Yesus mengajar, telinga kita tidak mendengar secara langsung ketika sorga terbuka dan suara berkata, ini anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tetapi iman kita bisa merasakan seperti yang dirasakan para rasul itu. Iman kita sama berkuasanya seperti iman yang dimiliki para rasul itu. Persoalannya, apakah kemurnian iman itu masih ada kepada kita? Saudara-saudara, sesuai dengan tema kita pada minggu ini adalah Yesus Sang Raja yang Maha Mulia. Saat ini, sebelum Yesus datang kedua kali, ada banyak mulut yang menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan. It's not problem to us. Itu nggak masalah bagi kita. Ada banyak ajaran, ada banyak gerakan yang anti Christ, yang mencoba merongrong, yang mencoba menghancurkan ketuhanan Yesus. Itu tidak masalah. Kenapa? Karena Yesus sudah menubuatkan itu 2000 tahun yang lalu. Akan datang anti Christ. Mereka adalah Mesias-Mesias palsu. Mereka akan merayu orang dengan kecantikan. Mereka akan menyesatkan orang dengan ketampanan. Mereka akan menyesatkan orang dengan sulap atau keajaiban yang membutakan manusia. Karena itu harus bersiap-siap. Zaman ini semakin mendekati nubuatan itu. Kita harus siap-siap. Karena itu perlengkapi dirimu dengan kesaksian Alkitab. Karena cepat atau lambat, hal-hal seperti itu akan ada di sekitar. Ya akan ada di tetanggamu. Ya akan ada di sebelah kiri, sebelah kanan, depan dan belakangmu. Bahkan anti-Kris itu akan tiba-tiba ada dari antara keluargamu yang menjadi anti-Kris. Bersiap-siaplah. Karena itu akan tergenapi cepat atau lambat. Tetapi persoalannya bukan anti-Kris. Persoalannya bukan kekuatan dari sekularisme dunia ini. Persoalannya adalah apa kita telah mempersiapkan diri kita secara doktrinal, secara pengajaran Alkitab, sehingga kita bertemu dengan apa yang diramalkan Alkitab. Kita tidak menjadi seperti orang yang kakap, orang yang seperti kebingungan, orang yang seperti seolah-olah tidak punya fondasi iman. Kita menghadapinya dengan kesadaran iman. Kita bisa menghadapinya dengan ketenangan karena kita tahu bahwa itu akan terjadi. Karena saudara-saudara, jangan lemah imanmu kepada Yesus sebagai Savior us, the King of Universe, hanya karena kita minoritas di negeri ini, di bangsa ini. Kita boleh minoritas dalam konteks, tapi kita
Sebagai anak-anak Tuhan harus mayoritas di dalam tindakan kebaikan, dalam tindakan kasih, dalam tindakan berbagi, menolong, menciptakan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Orang boleh menceritakan Allah yang hebat-hebat dengan mengikuti dongeng-dongeng dunia yang herois, tetapi kita menceritakan Allah kita sebagai seorang Allah yang merendahkan diri, Allah yang menjadi manusia, Allah yang harus disalib, Allah yang harus mati lalu bangkit, dan ada mulut yang mengejek. Masa Allah harus disalib? Allah kita adalah Allah yang merendahkan diri, bukan Allah yang menyombongkan diri dengan cerita-cerita mistik para dongeng-dongeng. Tetapi Allah yang merendahkan diri itulah yang menyembuhkan sakit penyakit seluruh alam semesta ini. Allah seperti itu yang kita Allah merendahkan. Jangan gentar dengan Allahmu. Ia memang Allah yang merendahkan diri, tapi kuasanya mengatasi segala entitas yang menurut dirinya Allah, karena dia adalah Allah yang sejati. So, stay and always waiting Jesus in your life. Karena dia akan datang kedua kalinya. Saat sangkakala berbunyi, awan terbuka, Anak manusia akan datang pada saat itu. Ada berlaksa-laksa malaikat mengikuti. Maka ada waktu itulah tidak ada mulut yang berani menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak ada lutut yang tidak bertelut sujud dan menyembah bahwa Yesus adalah the King of the universe, the all goodness. Apakah saudara bertahan?